Laju indeks harga saham gabungan sepanjang Mei 2026 babak belur dihantam derasnya arus modal keluar akibat penataan ulang indeks global, pelemahan rupiah, dan isu lain. Sinyal pemulihan bursa saham belum juga terlihat selama pekan terakhir Mei atau pada 25 hingga 29 Mei. IHSG masih melemah tipis 0,56%. IHSG ditutup di level 6.127. Angka ini mencerminkan koreksi tajam sekitar 29% dibandingkan posisi awal tahun yang berada di atas 8.000 poin. Lesunya pasar terlihat dari rata-rata volume transaksi harian dalam sepekan yang turun 15,6% atau menjadi 30,95 miliar lembar saham. Angka transaksi pun mencuat signifikan. Jika pada awal tahun kapitalisasi pasar saham kita masih tegak berdiri di atas 15.000 triliun rupiah, kini angkanya menyusut menjadi 10.729 triliun rupiah saja. Sepanjang 5 bulan pertama 2026, asing mencatatkan penjualan bersih atau net sale fantastis di pasar reguler sebesar 53,971 triliun rupiah menurut data BEI. Rontoknya pasar saham hingga Mei sejalan dengan melemahnya faktor makroekonomi eksternal dan keputusan manajer investasi global. Head of Research PT Samuel Sekuritas Indonesia, Prasetya Gunadi, melihat bulan Juni sebagai periode akumulasi atau pergerakan menyamping sideways bagi IHSG. Menurut proyeksinya, indeks akan menguji area batas bawah atau batas support kuat di level 5.950 hingga 6.000 yang berdekatan dengan titik rendah tahun ini di level 5.981. Ia menyebut pemulihan pasar tidak berjalan lurus dan instan. Pasar membutuhkan bukti kredibilitas kebijakan terlebih dahulu. Kenaikan suku bunga BI rate sebesar 50 BPS menjadi sinyal awal perbaikan sentimen. Sementara dalam keterangan pada 19 Mei 2026, Ketua Dewan Komisioner OJK Frederika Widiasari Dewi menyebut ada sinyal positif dari Reksadana Indonesia. 71 triliun yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah. Sehingga dari year to date penambahannya sudah 7 juta investor baru di pasar modal Indonesia. Jadi ini juga melihat bahwa reformasi ini diarahkan untuk memastikan bahwa pasar keuangan Indonesia tidak hanya berkembang dari sisi ukuran, ya, market size, tetapi juga kita kedepankan dari aspek fundamentalnya, integritas, kemudian keterbukaan dan. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan CEO Danantara Rosan Roslani optimistis bursa bakal membaik. Baik secara fundamental maupun baik secara pricing dari saham-saham, terutama saham BUMN kita yang ada di bursa, itu akan membuat yield jangka menengah panjang yang baik, yang above 10 to 11%. Gitu. Dan saya sangat meyakini bahwa kedepannya dalam jangka panjangnya bahwa bursa kita ini akan terus bertumbuh, baik dari segi market kapitalisasinya, baik dari segi emitennya, dan juga baik dari